kemudian ke radian, ya, kemudian ke radian. Nah, kalau dulu seorang kerja satu bidang satu orang, berkembang satu orang bisa bekerja dua bidang, ya. Kemudian sekarang mau tidak mau satu orang harus mampu banyak bidang. Dulu kita butuh 5 bidang karyawan, mau nggak mau harus menerima atau mencari 5 orang. Karena perkembangan zaman dikerjakan bisa 2 orang, bahkan sekarang 1 orang mampu mengerjakan banyak bidang. Nah, inilah yang menuntut kita harus memiliki pikiran, pola pikir radian. Radian inilah dasar dari kreativitas. Bagaimana kita mau kreatif kalau kita masih bertengger di zona nyaman linear thinking? Baca kiri kanan, kiri kanan. Dari mata saja sudah kelihatan, kiri kanan, kiri kanan. Gimana kita mau kreatif? Kreatif itu adalah radian thinking. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini catatan linear. Catatan linear sangat-sangat wajar. Kreatifnya tumbuh semua. Tanpa dibatasi, kadang nggak ngerti ini bahaya atau nggak, tabrak gitu. Lambat laun dibatasi oleh keadaan. Ini bahaya, ini kamu harus begini, kamu harus begini, begini, belajar, dibaca, dihafalin. Pendidikan mengarah ke otak kiri. Padahal kita lihat otak kanan kinerjanya di irama, musik, warna, gambar, maths, imagination, dan daydreaming. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita sudah diberi oleh Tuhan kreativitas yang tinggi sejak lahir. Tetapi kita hanya memanfaatkan otak kiri sepanjang perkembangan kita. Lalu bagaimana? Kita sinergiskan. Ini solusinya. Ini dasar dari kreativitas. Dengan mensinergiskan kita mampu menggunakan otak kanan dan otak kiri dalam proses kehidupan. Saling connect kiri kanan sangat elastis dengan elastis. Dengan cara apa? Kita stimulus. Kita stimulus dengan apa? Kita lakukan dengan radian thinking. Nah, tools yang paling hebat adalah mind map. Ini mind map sebenarnya bukan hal baru, sudah lama. Tapi hanya orang banyak berpikir bahwa mind map itu sekedar untuk merangkum. Dulu saya pun begitu, merangkum, cuman gitu. Tapi coba teman-teman ya, yang belum benar-benar menjadi mind map. Mind map itu setelah dilakukan berkali-kali, itulah otak kita, itulah curahan otak kita. Di situ akan kebebasan, ada kebebasan kita mengeluarkan ide-ide. Oke, kita coba. Nah, ketika kedua otak disinergiskan, itu disebut sebagai whole brain. Ini dasar dari kreativitas. Seorang ahli otak, John Medina, menyebutkan bahwa saat kedua otak digunakan, pemahaman akan baik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bakat terlahir dari kecil, ataukah ini bisa kita aktifasi? Nah, ternyata menurut Pareto, statistik 20% itu bawaan, 80% itu bisa kita kondisikan, bisa kita aktifkan. Nah, peluruan 80% inilah terjadi karena keadaan pembelajaran yang salah, kita hanya linear melulu, pada otak kanan ada yang luar biasa. Oke, nah, creative thinking itu bukan bawaan, ya, ini skill, ya, yang bisa dikondisikan, yang bisa di-create, ya. Paham ya teman-teman? Jadi sekali lagi creative thinking bukanlah bawaan. Dasar dari creative thinking, radian thinking. Kemudian mensinergiskan dua sisi otak. Lalu pertanyaannya bagaimana terus cara mensinergiskan?
ubah catatannya. Catatan linear mulai dari catatan aja harus kita ubah. Linear menjadi radian. Coba kita cerna pengalaman kita. Ketika kita berada naik mobil atau motor, begitu lampu merah, langsung kita rem mendadak. Begitu cepatnya otak langsung merespon kejadian ini. Begitu hijau, langsung jalan. Kalau nggak jalan dibel dari belakang. Coba kalau rambu ini pakai tulisan, apa yang terjadi? Pasti akan beda. Kita harus baca dulu. Padahal visualisasi, penyampaian secara visual jauh lebih cepat. Langsung tanpa ada mikir, kita langsung jalan. Inilah dasar kreativitas sebenarnya anak kecil. Coba diajak main ke tim zone, senang sekali. Kemudian seminggu sebulan nangis minta ke tim zone. Coba teman-teman bohongin ke yang lain, nggak mau nangis. Padahal dia nggak bisa baca. Tapi ada sesuatu yang terekam yaitu simbolnya. Tim zone itu begini. Itulah. Jadi kita lupa bahwa otak itu luar biasa. Kita terfokus pada tekstual. Visual lebih cepat ditangkap otak, baru kontennya. Ada suatu rambu-rambu dilarang belok kanan, langsung otak menerjemahkan. Coba kalau dipakai kalimat, dilarang belok kanan, kita harus ngerim dulu, baca dulu. Lama ya teman-teman. Itu. Nah, baik. Jadi apa itu toolnya? Toolnya adalah mind map. Oke, toolnya adalah mind map. Jadi inilah teman-teman. Nanti di sesi penutup teman-teman trainer akan berbagi pengalaman, bagaimana pengalaman beliau-beliau menggunakan mind map. Bahwa orang-orang hebat menggunakan mind map. Nanti akan kita lihat. Dengan mind map kita akan mudah mengelola informasi secara efektif dan sistematik. Nah, ini mungkin teman-teman masih ingat kejadian di bom ya. Ini diselesaikan dengan mind map. Nih konsepnya. Langsung cepat terselesaikan. Tuh. Tidak catatan linear gitu. Kemudian dalam pembuatan Boeing ini perhatikan sebelum melakukan kerja dia presentasi dengan mind map. Tuh. Sekarang bikin ininya, jabarin kinerjanya, langkahnya. Perhatikan wakil presiden Amerika di situ di tempat kerjanya di dekat kepala itu ada mind map-nya. Kita perbesar tuh. Ini mind map. Jadi mind map itu, aduh, sayang sekali ya. Benar-benar sayang sekali kenapa kita terlambat mempelajari mind map. Saya yakin seandainya semua peduli, semua terbuka wawasan untuk menggunakan mind map, anak-anak kita akan lebih cepat menyesuaikan keadaan. Literasi numeri 72 dari 78. Bayangkan. Pelajar Indonesia kemampuan berhitung 72 dari 78 negara. Baik literasinya, nah sekarang berarti kemampuan membacanya pun berkurang. Kenapa? Mungkin bacaannya tidak menarik karena linear thinking. Coba kalau suruh baca novel, baca komik, oh luar. Kalau belum ngantuk, babat terus. Kenapa baca novel selesai bisa cerita? Karena ada proses thinking. Ketika sedih nangis, ketika lucu ikut ketawa. Tapi kalau baca pelajaran lewat, diapalin salahnya. Diulang-ulang. Bisa semalam, besok lupa. Tuh. Oke. Ini akan semakin fokus. Nah, ini contoh karya Mas Hilman ini. Bagaimana indahnya kalau catatan seperti ini. Ini memacu kita untuk creative thinking. Gak ada orang yang gak kreatif bisa membuat seperti ini.
Nggak ada. Orang yang nggak kreatif membuatnya apa? Biologi ikan adalah binatang yang tempatnya udah. Tapi ketika ada ikan di tengahnya banyak pikiran, apa ya hikmah? Radiannya muncul. Jadi gambarnya kita letakkan di tengah. Kita belajar bersama bagaimana creative thinking. Memang benar. Anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu adalah bagaimana kita dihadiahkan otak kiri dan otak kanan. Nah, selama pendidikan kita lebih banyak dilatih yaitu yang namanya otak kiri. Belajar membaca, kemudian ujian, belajar membaca ujian, belajar membaca ujian sampai bangku kuliah. Mungkin di kuliah lebih agak sedikit lebih mulai dilatih berpikir. Nah, masalahnya sekarang adalah di revolusi industri 4.0 ini, kreatif itu sangat dibutuhkan. Dan kita bisa lihat di lingkungan kita, ada ayam penyet. Wah, muncul bermacam-macam ayam penyet gitu. Nah, itu adalah hasil daripada kreatif. Nah, jadi generasi sekarang memang sangat dibutuhkan adalah generasi-generasi yang kreatif. Nah, masalahnya adalah kita jarang melatih otak kanan kita untuk kreatif. Itu masalahnya. Jadi ibaratnya orang ikut di gym, melatih otot. Nah, bagaimana otot neuron otak kanan kita itu supaya dilatih. Nah, untuk itu kan perlu alat. Ya, perlu alat. Kita bekerja di rumah perlu alat, kita Zoom perlu alat yang namanya komputer, handphone. Nah, juga untuk melatih creative thinking ini juga perlu alat, tools-nya. Memang bermacam-macam tools. Nah, kemudian oleh Tony Buzan dipelajari bagaimana otak, kemudian beliau kembangkan, akhirnya apa? Beliau menciptakan satu program yang namanya creative thinking yang juga sangat menarik, di mana beliau mengkombinasikan bagaimana supaya menjadi kreatif dengan tools yang namanya mind map. Inilah cikal bakalnya. Dan kita lihat sekarang lampu mobil itu kan menggunakan light kecil. Makin banyak lightnya makin terang dia. Nah, sama juga otak kreatif kalau itu mulai dilatih dari kecil dengan cara berpikir radian. Nah, ini dia kuncinya, radian. Nah, dengan mind map menerapkan pola demikian, pola berpikir radian. Memang, oh kan kita juga ada otak kiri, nggak masalah. Coba lihat, kalau kita lihat di mind map, dia akan mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau radian, nah inilah kehebatan daripada mind map tersebut. Dia menggabungkan antara linear dan radian thinking. Tetapi dasar utamanya adalah radian thinking. Mana radian thinking? Inilah dasar untuk berpikir kreatif. Itu yang pertama. Yang kedua juga menggunakan yang namanya image, gambar. Gambar itu adalah otak kanan, radian. Nah, kalau otak kiri dia lebih senang tulisan. Gambar. Kemudian warna. Di mind map juga menggunakan warna. Kemudian dia menggunakan yang namanya batang. Ada batangnya, ada pohon, ada batang, ada cabang, ada ranting-ranting. Nah, itu sudah mencakup di dalam mind map. Sehingga dengan kita belajar mind map, otomatis meningkatkan creative thinking. Dan juga, nah ini yang lebih menariknya lagi, otomatis meningkatkan sumber memori kita. Jadi, mind map adalah tools yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan daya kreativitas. Demikian saja, Pak Agus, silakan Pak Agus. Terima kasih. Hafal, dan saya punya rumus dari, karena namanya orang teknik nggak ada yang menghafal karena menemukan rumus ya. Jadi saya itu S1, S2, S3 itu teknik sipil, jadi betul-betul kiri banget otak saya, dan sejak mulai aktif di mind map saya mulai membuka untuk mengaktifkan otak kanan, dan memang itu kreativitas luar biasa. Sekarang saya menjabat sebagai wakil rektor di bidang akademik. Bapak Ibu mungkin dari yang pendidikan paham, menyusun kurikulum itu hal yang tidak mudah. Saat mulai menyusun kurikulum, saya harus memberi instruksi atau memberikan informasi ke kaprodi atau ke dosen bagaimana cara nyusun. Konsep yang saya pakai cara saya mendeliverikan materi itu saya pakai mind map aja.
saya kasih gambar kurikulum di tengah, saya kasih panah-panah apa yang harus diperhitungkan, dan dengan hanya satu lembar itu komunikasi saya dengan teman-teman itu terjembatani. Artinya itu membuat orang memahami lebih mudah apa yang kita pikirkan. Yang kedua, sudahlah saya otak kiri, saya mengajar namanya mekanika teknik. Mekanika teknik kalau Bapak Ibu paham itu gabungan fisika dan matematik. Dan itu rules-nya banyak sekali. Jadi dan itu kiri sekali. Nah, saya mengajarkan anak-anak itu, kalau saya merubah mata kuliahnya nggak mungkin, tapi cara untuk mereka belajar itu saya dari awal tuh saya ajarin bahwa mereka jangan malu kayak anak TK. Bawalah spidol warna-warni. Mereka memahami garis, memahami satu informasi yang sejenis, mereka kelompokkan dengan warna. Walaupun bentuknya nggak seperti mind map, tapi cara mereka membuat solving problemnya pakai warna. Nah, saya lihat itu berhasil. Jadi kalau kelas saya, kalau mekanika teknik zaman-zaman dulu tuh 3 orang, 2 orang yang lulus. Kalau di kelas saya 3-4 orang yang enggak lulus.